Hai, sobat-sobat satu perjuangan ya di Republik kita ya yang sangat kita cinta ini, tempat di mana kita dilahirkan ya dan dikuburkan nanti ya. Jadi untuk memperjuangkan keadilan ya karena terjadinya rekayasa yang maha brutal, barbar dan apa ini ya biadab ini. Ya kita mau tak mau tidak ada pilihan lain ya. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk tetap bersuara. Karena kita ya sama-sama pemilik republik ini kan gitu. Dari sejak nenek moyang kita ya. Jadi kita ya tidak mau dong diinjak-injak ya harga diri kita ya sebagai rakyat oleh orang-orang yang merasa memiliki hukum ya, tidak tersentuh hukum di republik ini ya. Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ya, yang dengan secara biadab ya, korban rekayasanya mereka ada di depan sebelah kanan mereka, tetapi mereka tetap tega ya, tanpa hati ya, merekayasa, padahal korban rekayasa mereka sedang ada sebagai terdakwa di depan ya, satu ruangan dengan mereka. Itulah teganya mereka ya, Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini. Betapa tega ya. Dan ya kita bahas kali ini Roy Suryo lagi ya, akan tetap kita bahas orang ini ya. Jadi Roy Suryo ini hadir di persidangan ya. Ya, ketika Muhammad Nur Al-Azhar ya pada hari yang sama dengan Christopher Harimanrianto, Roy Suryo ini hadir di persidangan. Apa hubungannya? Apa keterlibatannya dalam rekayasa ini? Ya seharusnya ketika Muhammad Nur Al-Azhar ini dan Christopher diadili ya di persidangan agar dibongkar keterlibatannya Roy Suryo ini ya dalam rekayasa ini ya karena dia hadir dan bahkan pada saat saya hadir sebagai ahli ya Roy Suryo ini juga hadir di persidangan ya dan menuduh saya berbohong di persidangan. Itulah etika seorang mantan menteri dan apa namanya ya nabi ya pernah menjadi nabi dengan ITE Sara ya. Ya inilah orang ini kualitasnya dan sampai sekarang tetap menyesatkan publik ya dipakai oleh stasiun TV meskipun keahliannya entah dari mana didapatkan ya karena saya lihat semua statementnya di televisi itu bukan sebuah statement dari keahlian orang puluhan tahun ya itu cuma ya di googling aja pun statementnya biasa sekali itu ya tapi itulah tetap dipakai di label segala macam pakar dia itu ya. Nah dalam kasus ini ya Roy Suryo dan Muhammad Nur Al-Azhar ya itu berbagi tugas ya. Kalau Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini bertugas untuk menipu hakim dan pengacara ya di persidangan. Nah, Roy Suryo ini dia diberikan tugas, dia menjadi figur untuk ya karena kan dia dikenal publik sebagai pakar IT ya, pakar IT gadungan ya. Untuk menipu publik dia di luar persidangan, jadi membantu penipuan ya Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Jadi mereka saling berbagi tugas. Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher menipu di persidangan ya, dibantu oleh para jaksa, Ardhito Muardi ya sebagai ketua tim jaksa ya. Nah, Roy Suryo ini ditugasi mungkin oleh komandannya mereka ini ya untuk menipu publik karena dia terkenal dengan pakar IT gadungan ya. Nah, inilah pembagian tugas seperti ini ya, yang menyesatkan publik ya, sehingga ya di rumah mungkin para hakim ini nonton juga ya penyesatannya Roy Suryo ini. Wah, udah benar ini. Pakar IT gadungan ini benar.
Sudah ini kan, sudah disesatkan publik itu. Inilah dia, ya. Jadi mereka saling membantu, ya, saling bantu membantu, bahu membahu dalam hal penipuan dan rekayasa ini, ya. Harusnya jika Kapolri itu punya nyali, ya, memeriksa Krisnamurti dan Tito Karnavian, ya, komandan mereka, ya, penipu ini di Polda Metro Jaya saat itu, ya, harusnya sekarang Kapolri bertindak kalau punya nyali. Kalau tidak punya mali, ya tidak punya nyali, ya mundur saja lah, ya. Ya, jenderal kok takut mati, apa itu? Jenderal apaan itu, ya kan? Harusnya sikat gitu loh. Kalau enggak, ya kita aja yang jadi Kapolri, biar kita sikat itu semua, ya. Harus berani mati dong untuk Republik ini gitu loh. Apalagi kalau benar, ya. Dan orang ini harus dipenjara, dipecat, kalau bisa dihukum mati, ya. Baru diperiksa keterlibatannya Roy Suryoni. Bagaimana dia sangat proaktif, ya, dalam menipu di luar persidangan, di televisi, di luar persidangan pada saat saya sedang hadir juga, ya. Sedang dalam persidangan saya, orang ini juga gitu loh. Di dalam persidangan sudah mengatakan saya berbohong, bayangkanlah. S1 Komunikasi UGM, S2 Magister Kesehatan UGM mengatakan saya membidangi ini sejak S1 berbohong. Tahu yang berbohong, Rosuryo, kerjaanmu itu menipu publik, ya. Padahal keahlianmu nggak ada sama sekali, apapun bidang IT, ya. Karena kita punya publik yang gampang, ya, jutaan bisa dibohongi, ya keluarlah figur ini untuk provokasi ini sering ini, ya. Kita oke, biar apa dia tambah malu kita buat, ya, Roy Suryo ini. Oke, kita tunjukkan dulu bukti tertulis bagaimana downscaling itu, ya. Semua video itu dilakukan downscaling, ya. Selanjutnya saya telah mengembangkan program, ya, untuk ini, ya, memvisualisasi, ya, dampak dari downscaling itu, RGB-nya bagaimana, dan saya telah mengembangkan bukan hanya untuk menguji nilai hash, ya, untuk menguji keutuhan data menggunakan satu fungsi hash saja, tetapi saya menggunakan sejumlah fungsi hash yang lain, ya, untuk mendemonstrasikan bahwa dampak downscaling itu, ya, mengubah nilai hash dari sejumlah fungsi hash, ya, output dari sejumlah fungsi hash. Itu bukan hanya MD5, ada beberapa SHA, ya, secure hash function, ya, algoritma, ya, SHA dan lainnya. Jadi saya mengujinya dengan sejumlah fungsi hash. Kalau sebelumnya kan hanya MD5. Nah, akan saya buktikan bahwa semua fungsi hash itu berubah outputnya jika videonya mengalami downscaling, ya. Biar dilihat matanya Roy Suryo itu, ya. Inilah bukti tertulis, ya. Kamera 7, ya, event-event sebelum Mirna Salin datang, ya. Aktivitas Jessica di meja 54 dikaburkan, ya, semua dikerdilkan. 1,5 juta piksel per frame dibuang oleh Muhammad Noel Azhar, ya. Nah, dari 2 juta piksel menjadi 550.000 piksel, ya. Lebar 1920 jadi 960, tinggi 1080 jadi 9576. Laju frame-nya pun dimanipulasi, ya, dari 25 frame menjadi entah berapa ini variabel nggak jelas. Di kamera 9 juga yang maha penting, ya. Inilah sejak 1659 sampai 1825. Sebelumnya, ya, 1659 sampai 1825 itu sesuai dengan poin 27 BAP Muhammad Noel Azhar, ya, 1080p. Tetapi sebelum 1659 warna kopi disajikan terlihat di kamera 9, ya, disajikan oleh Gustrono, justru dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, ya. Downscaling lagi, semua downscaling yang saya tunjukkan cuma beberapa saja ini.
Pada saat, ya saya ulangi, pada saat ingin menganalisa pengaduk, justru Christopher mengaburkannya, ya, secara spasial maupun temporal dari 1080p menjadi 960H. Ini semua di BAP-nya Roy Suryo, bukan kayak mulutmu yang tanpa dasar itu ya. Kalau berani kau keluarlah kau sekarang. Ya inilah dia. Justru analisa posisi sedotan di meja atau sudah ada dalam gelas justru dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto dengan downscaling. Ya jelas keutuhan data itu hancur-hancuran, tetapi kita harus uji nanti dengan program. Inilah dia. Ini juga perbandingan yang tidak ekivalen oleh Christopher Hariman Rianto. Ya. Pada saat warna kopi diambil oleh Sari, dia 1080p, kamera 9. Pada saat di kopi diambil oleh Agustrono, diubah menjadi 960H. Ya. Inilah apa mereka ya, keterlaluan barbarnya mereka ini, seolah-olah hukum di Indonesia suka-suka mereka, ya, biar kita permalukan, ya, penipuan mereka, ya, saling berbagi tugas, saling bahu-membahu dalam penipuan dan rekayasa. Inilah tugas Roy Suryo di luar persidangan, di televisi, podcast, segala macam orang ini. Ya, mulut besarnya yang tanpa pengetahuan itu ya diserap oleh publik, disiarkan ke ruang-ruang publik, ya meskipun tanpa dasar keilmuan apapun, apalagi dalam bidang image and video processing atau analisis. Ya. Nah inilah salah satu video ya membuktikan bahwa tugas Muhammad Noah Lazar menipu salah satu hakim, yaitu Hakim Kisworo. Ada frame apa itu hash analysis nanti. Hash analysis membuktikan bahwa tidak ada editing. Kemana tidak ada editingnya? 1 bit saja dalam pixel itu, yang 8 bit per kanal. 1 bit saja diubah nilai hashnya sudah berubah ya. Sudah kita buktikan sebelumnya. Tapi itulah tugasnya Muhammad Noah Lazar dalam persidangan. Nanti didukung oleh Roy Suryo di luar persidangan. Mereka saling bahu-membahu, saudara. Yang nyata nggak terkejar ya. Mohon maaf. Dan terhadap flash tersebut kita lihat di situ kita temukan lebih kurang 29 file. Dan yang menjadi pembahasan kita, analisa kita harus memastikan terlebih dahulu apakah file-file tersebut ada perubahan apa tidak, ada editing apa tidak, ada kalau istilah kita ada tempering atau tidak gitu. Nah, terhadap file-file tersebut kita lakukan ada 4 metodologi karena ini video forensik. Jadi apakah terhadap flash itu ada perubahan, ada editing atau tidak ya? Iya, betul sekali. Itu oleh ahli bisa diketahui ya? Bisa diketahui. Bisa ketahui dengan metode berapa? Ada 4 metode yang kita mainkan. Metode, ya. Pertama, hash analysis. Itu apa itu? Analisa hash. Analisa hash itu artinya kita menguji integrity dari suatu file. Autentikasi dari satu file. Ya. Jadi bisa kalau ada perubahan kita bisa lihat. Yang kedua, analisa metadata analysis. Maksudnya? Ya, dia mengatakan menipu Hakim Kisworo. Kami telah melakukan 4 metodologi. Salah satunya adalah analisis hash. Ya, bagaimana mungkin dia memeriksa hash? Ya, dia sendiri yang memanipulasi barang bukti tersebut. Ya, dari 2 jutaan pixel per frame menjadi 550 ribuan pixel per frame. Dibuang 1,5 juta pixel per frame dan dia mengaku dari analisis hash-nya tidak ada editing. Cobalah saudara, inilah penipu abad ini dilakukan oleh seorang oknum polisi. Saat itu AKBP, sekarang Kombes Pol. Ya, 1 bit saja dalam 1 pixel itu berubah, nilai hash itu berubah, apalagi downscaling. Ya, luar biasa orang ini nipunya ya. Dan ini penipuan ini, ya, rekayasa lewat downscaling ini didukung penuh
oleh Roy Suryo yang tanpa background keilmuan apapun tentang hal ini. Ya. Dia menyesatkan publik. Ya. Bisa jadi dia bertujuan untuk menggiring oleh hakim. Ya. Tujuan untuk menggiring hakim dan publik, menyesatkan pikiran hakim, menyesatkan publik. Iya ya, bukan hanya ahli di persidangan yang mengatakan ini asli tanpa editing. Rosuryo juga sebagai pakar IT gadungan, benar dia. Wah, berarti Rismon yang salah ini, yang menipu di persidangan. Begitulah kira-kira opininya Binsar Gultom Partai Hutapea dan siapa? Kisworo ya. Binsar Gultom, saya ingatkan, berani karena benar statement Anda. Takut karena salah ya. Keluar kalian sekarang ya, kalau kalian merasa benar. Kalau kalian salah, sembunyilah kalian sampai check out ya. Saya sudah berikan 37 bukti, mudah-mudahan ada mujizat ya. Kalian akan dipecat dan diperiksa keterlibatan kalian. Ya, inilah saudara ya, banyak sekali pihak di Indonesia ini mendukung rekayasa ini ya. Bahkan seorang yang ahli IT gadungan ya, yang S1, S2-nya tidak ada hubungannya dengan IT, itu mendukung rekayasa ini karena dia sudah terbiasa di TV kuar-kuar ya, merasa pakar gitu. Nah, ini memengaruhi publik ya sampai sekarang dipakai. Entah apapun hasil penelitiannya tentang apa yang dia bicarakan, terserah nanti di belakang, yang penting job-job aja dulu, kan gitu. Itulah teknik yang dipakai oleh Roy Suryo ini ya, digunakan oleh timnya mereka ini. Bosnya mereka ini pasti menugaskan orang ini. Ya, kau tipu nanti di persidangan. Apa? Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nuh. Nanti tugas di luar si Roy Suryo ini kita pakai. Ya, sama Salahuddin ada satu lagi itu. Anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya. Nah, inilah salah satu statement dari pakar IT gadungan ini ya, di luar publik untuk memengaruhi publik dan hakim tentunya ya. Ya maklumlah, para hakim itu juga dipengaruhi oleh opini publik ya. Mungkin dia nonton, ya, baca medsos, baca berita, dan lain-lain ya. Wah, udah keluar nih pakar IT gadungan Roy Suryo mengatakan asli. Nah, itulah terpengaruh lah. Sampai sekarang pun Roy Suryo ini tidak ada statementnya minta maaf orang ini ya. Lihat Roy Suryo, karma. Meskipun kau sudah pernah nabi, akan nabi lagi kau. Karena perbuatanmu. Ya. Bisa melihat dengan mata awam tadi ya, bahwa selama ini di kamera 7 yang tidak kelihatan awalnya, istilah teknisnya pixelize ya, sangat kecil, itu kemudian bisa di zoom lebih kurang 32 kali sehingga bisa menjadi sangat jelas dan kita bisa melihat gerakan yang sangat dahsyat ya kalau menurut saya ya, dan itu signifikan sekali sebenarnya bagaimana kemudian ketika dalam posisi sendirian si Jessica ini kemudian sibuk sendiri. Nah itulah ya, sangat jelas katanya. Bingung saya ya. Mengaku ahli IT ya, sensitivitas terhadap resolusi video saja pun nggak paham ya. Roy, memang manipulatif semua statementmu ya. Ini ya coba bayangin, modal Photoshop ya, video editor, video editing tool atau software sudah cuap-cuap di publik. Mendeteksi kerapatan dari pixel per inci per sentimeter kuadrat itu aja tidak paham kau Roy ya. Inilah saudara, tugasnya dia di luar persidangan ya, saling membantu, membahu-membahu menipu publik ya. Inilah tugas dia. Ini udah selesai tadi tugasnya untuk menipu masyarakat, menipu hakim dan pengacara dan publik di persidangan, dalam persidangan. Nah, ini di luar dia, tugasnya orang ini.
Ya, makanya ketika ini dipecat, dipidana, ini orang Roy Suryo harus diperiksa keterlibatannya dalam rekayasa ini. Harus itu. Ya, mudah-mudahan napi lagi dia ini. Ya, kasihan. Rekayasa brutal semacam ini. Ya, korban rakyat kecil, rakyat biasa seperti kita dan dibantu orang-orang yang apa ya, orang-orang yang tidak berpengetahuan semacam ini, ya, cuma modal cuap-cuap di media. S1 komunikasi, S2 magister kesehatan. Parah media ini, Bah. Oke pemirsa, sebelum kita tutup, kita akan selain bukti tertulis ya, saya akan buat kembangkan program kemarin. Jadi kita bukan hanya MD5 ya, tetap fungsi hash MD5, tetapi SH1, SH256 bit, SH 224 bit, SH 384 bit, SH 512 bit, ya, algoritma Blake, ya, sama RIPE MD ya, message digits ya. Nah, itu kita uji ya. Kita uji bukan hanya fungsi hash MD5 ya, tetapi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fungsi hash. Kita lihat keluarannya nanti antara video yang tidak di downscaling dengan video yang sudah di downscaling ya. Ini dia videonya. Nah, inilah video yang tanpa downscaling ya. Wah, sengaja saya mukanya si penipu ini kita pakai sebagai video uji. Terus ini yang sudah di downscaling, kecil ya, ketika dibuka langsung kecil. Ya, itu ada juga kalau video edit. Nah, ini juga saya tambahkan ya sejumlah objek pada frame itu. Nah, ini dia. Nanti kita uji frame demi frame ya. Menggunakan ke-8 fungsi hash tersebut. Keluarannya bagaimana? Berubah nggak semua? Gitu ya. Nah, ini kita jalankan. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada putus jaringan WiFi ya. Nah, setelah tadi kita punya video uji, oke kita jalankan dulu ya. Nah, untuk pertama kita akan buka video yang tanpa downscaling. Ya, ini dia. Oke, ini dia. Oke, wajahnya si penipu perekayasa ini. Kita stop saja untuk hemat memori. Terus kita coba misalnya frame 150. Misalnya kita enter. Ya. Nah, inilah dia hasil nilai hash ya dari frame 150 ya, frame 150 yang dari video yang tidak di downscaling. Inilah nilai-nilai hash-nya ya. Ada 8 ya dari MD5 SH1 ya, ini fungsi-fungsi hash. SH256 bit, 224 bit, 384 bit, 512 bit, Blake 2B dan RIPE MD ya 160 bit ya. Ini untuk yaitu ya dari frame 150 dari video yang tidak kita downscaling ya, video ujinya. Terus selanjutnya kita akan coba untuk frame 150 ya, kita buka jendela aplikasi baru untuk video yang sudah di downscaling. Ini dia video ujinya ya. Ke belakang dia. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Setelah itu kita stop ya, terus 150 dari frame 150 dari video uji yang sudah mengalami downscaling ya, kita enter. Nah, ini dia. Ya, sama-sama frame 150 tetapi yang ini dari video yang sudah di downscaling. Nah, inilah hasilnya ya untuk nilai hash ya. Nah, ini dia. Nah, biar saya kecilkan untuk membandingkan ya. Nah, itu dia. Nah, setelah itu, nah ini kan MD5 berbeda, baik SH1 ya,
256 ya, dan selanjutnya sampai Ripe MD 160 bit itu berbeda semua ya. Ya, itulah artinya bahwa data ya yang ada pada frame spesifik ini 150 itu ya berbeda keutuhan datanya ya. Berarti berbeda datanya karena hasil dari nilai hash semua ini sudah berbeda gitu ya. Dari MD5 berbeda, SH1 sampai SH5 12 bit itu berbeda, Blake 2B sama Rep MD 160 bit itu berbeda semua. Inilah bahwa apa yang diakui oleh Muhammad Noel Azhar di depan persidangan kepada Hakim Kisworo itu adalah sebuah penipuan publik ya. Penipuan untuk menutupi rekayasanya ya bersama Christopher Harimandrianto yang didukung di luar persidangan oleh Roy Suryo ya dan Salahuddin ya dari anggota ABDI. Nah, inilah untuk frame 150 dari kedua video uji yang tidak di downscaling maupun yang sudah di downscaling ya. Oke, kita coba lagi untuk frame lainnya ya, spesifik lainnya. Misalnya, nah ini misalnya frame 75. Nah, kita lihat. Oke, ini dia frame 75 berikut dengan nilai hash ya, keluaran dari setiap fungsi hash ke 8 fungsi hash tersebut. Kalau yang di downscaling frame 75 ya. Oke, inilah hasilnya frame 75 ya. Dari video yang sudah di downscaling kita bandingkan ya. Monitornya tidak cukup, baru saya perkecil aja di sini. Nah, ini dia ya. Mulai dari fungsi hash MD5 ya, keluarannya berbeda ya. SH1 berbeda sampai SH5 12 bit semua berbeda ya. Dari karakter pertama heksadesimal pun sudah berubah sampai akhir semua ya. Heksadesimal itu 4 bit, nilainya 0 sampai 2 pangkat 4 kurang 1 atau 0 sampai 15 ya. Direpresentasikan dengan 0 sampai 9, A-nya 10, B 11 sampai F-nya 15 ya. Inilah kombinasinya. Berubah semua. Artinya apa? Ya, data yang ada pada video yang tidak di downscaling maupun yang sudah di downscaling itu berubah data itu frame demi frame antara kedua video yang sudah kita uji ya, yang tidak di downscaling maupun yang di downscaling. Bisa kita coba juga misalnya untuk yang lain ya, untuk spesifik gitu ya, untuk menguji konsistensi kita menguji terus ya. Nah, ini yang belum di downscaling, misalnya frame 221 misalnya. Nah, ya, ini dia frame 221 dari video yang tidak di downscaling ya. Oke, yang di downscaling ini 221. Oke, ini dia keluar output nilai hash dari dari ke-8 fungsi hash yang kita uji. Untuk frame 221 ya, antara dua file video yang tidak downscaling maupun yang di downscaling. Nah, inilah berbeda juga ya, dari semua berbeda ya, kalau kita uji satu demi satu ya. Nah, ini visualisasi diagram apanya, RGB-nya ya, intensitas pixelnya ya, berapa kemunculannya pada setiap kanal, ini aja berbeda ya. Apalagi nilai hash-nya untuk tiap frame untuk ke-8 fungsi hash yang kita coba. Selama ini kita coba cuma MD5, oke. Kita coba lagi SH1, SH256 bit, SH512 sampai Ripe MD, message digits 160 bit, semua berbeda nilai hash. Ya, keluarannya. Artinya apa? Ya, statementnya si apa ini, Muhammad ya jelas penipuan ya, penipuan. Oke, selanjutnya kita akan coba ya bukan downscaling tapi kita hasil pengeditan, ada objek saya tambah ya.
Oke, yang ini yang downscaling kita coba untuk yang video yang saya edit ya. Nah, di sini, nah ini misalnya frame 10 ya. Nah, ini dia frame 10 untuk yang apa tadi, yang tidak diedit ya. Terus yang diedit ini frame 10. Oke. Nah, ini dia saya tambahkan objeknya ya dalam apa itu? Dalam beberapa frame ya ini. Hasilnya ya berbeda ya dengan yang asli ini, yang tidak ada objeknya ini. Nah, inilah dia, ya kan? Dari karakter pertama saja sudah berbeda ya. MD5 dari objek video yang kita edit dengan penambahan objek, outputnya ini nilai S-nya berbeda. SA1 sampai SA5 12 bit. Ya. Nah, ini berbeda semua sampai write MD. Jadi, nggak usah downscaling, cuma menambahkan objek aja garis seperti itu, seperti lingkaran atau goresan, itu berbeda. Jadi statementnya Muhammad Nuh ini di persidangan ya karena memanfaatkan ketidaktahuan dari hakim ya, dia menganggap bahwa ini tidak akan diamati oleh publik atau kita kupas, ya akhirnya ya dia semena-mena ya. Begitulah perbuatannya Muhammad Nuh Al-Azhar ini. Ya, saudara, jadi begitulah ya penipuan ini mereka saling bahu-membahu, saling bantu-membantu ya untuk menutupi rekayasa. Ya, komandan mereka menentukan siapa yang menipu dalam persidangan, ya, yaitu Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar untuk menipu hakim, bekerja sama dengan para jaksa, ya, untuk menipu hakim, publik, dan para pengacara, ya. Kalau di luar ada lagi tugasnya, ya, untuk mendukung penipuan dan rekayasa tersebut, diutuslah si ini, ya kan, ya, diutus atau memang dia yang proaktif untuk mencari poin, ya, supaya apa label pakarnya itu tetap disematkan oleh publik, ya, membantu dalam penipuan dan rekayasa. Inilah si Roy Suryo ini ya, pakar IT gadungan, pakar IT tanpa basis pengetahuan apapun. S1 komunikasi, yang saya tahu ilmu komunikasi di Fakultas Visipol atau Sosial, tidak ada kaitan dengan IT, apalagi image dan video processing. S2 Magister Kesehatan UGM yang jauh ya, karena IT tidak perlu disuntik program komputer, suntik obat, ya kan? Itulah saudara. Dan orang ini tetap cuap-cuap di media sampai sekarang, yang masalah-masalah trending sekarang ya, mensejajarkan diri dengan para pakar yang membidangi puluhan tahun ya. Inilah dia dipakai oleh media mainstream terus dan terus ya. Makanya Roy Suryo ya, cabut statementmu itu. Ya, minta maaf kau kepada keluarga Jessica, kepada publik. Ya, ratusan juta kau tipu, kau mengaku menganalisa atau apalah statementmu itu, padahal semua bohong, kau menipu, ya mendukung penipuan yang dilakukan oleh rekan karibmu ini, Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ya. Janganlah lagi kau pernah menipu dirimu sendiri di televisi ahli, pakar, IT, cyber security, multimedia, semua itu tidak didapatkan dengan cara instan. Ya. Oke, pemirsa, sekian dulu lah ya. Kita kupas terus ini, Roy Suryo ini, ya. Biar dia melihat ini malu. Ya, Roy Suryo, kalau kau enggak memang pakar kau, uji program saya. Ya, atau buat programmu sendiri. Saya kasih di link deskripsi ini. Ya, buktikan bahwa video downscaling itu tidak tidak mempengaruhi nilai output hash. Integritas data terjaga seperti klaim dari penipu Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto temanmu itu. Ya, oke pemirsa, sekian dan terima kasih dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.